Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Karena masih dalam bulan Syawal ya, bagi yang muslim ya, setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri ya, alangkah baiknya mari kita saling bermaaf-maafan, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, ini pertemuan pertama setelah teman-teman mengikuti ujian tengah semester, di mana waktu itu di bulan Ramadan dan sekarang juga eh, apa namanya perkuliahan perdana di bulan ini gitu ya, di pada pertemuan ke-8 ya. Oke, untuk materi hari ini adalah perencanaan dan peramalan keuangan. Oke, saya yakin teman-teman tidak asing dengan dua kata tersebut ya, perencanaan dan peramalan. Perencanaan atau planning dan peramalan atau forecasting merupakan dua hal yang selalu diperbandingkan gitu ya. Jadi ketika adanya evaluasi misalnya seperti itu, bagaimana perencanaannya, bagaimana peramalannya, atau mungkin ketika dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi selalu diperbandingkan dua hal tersebut. Perencanaan mengindikasikan apa yang seharusnya terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan peramalan itu terkait dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi di sini ada perbedaan makna ya antara perencanaan dan peramalan. Kalau perencanaan apa yang seharusnya, sedangkan peramalan apa yang akan terjadi. Oke, beda makna ya. Kita lanjutkan. Perencanaan dihubungkan dengan pengelolaan, how to manage ya. Planning, implementation, and evaluation. Jadi itu terkait dengan perencanaan. Jadi dihubungkan dengan how to manage. Sedangkan peramalan itu dihubungkan dengan estimasi, perkiraan, proyeksi, ekspektasi, dan lain sebagainya. Atau bisa kita gunakan kalimat tanya how to analyze gitu ya. Jadi kalau perencanaan how to manage, kalau peramalan how to analyze. Oke, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah menunjukkan ini perencanaan, ini peramalan kan seperti itu. Jika how to manage bersifat manajerial, maka how to analyze bersifat akademis atau scientific gitu ya. Jadi yang satunya manage berarti kan mengelola ya dalam suatu manajemen gitu ya. Kalau analyze itu bersifat akademis, ada ilmu yang mendasarinya, bagaimana menganalisanya. Perencanaan yang baik sangat ditentukan oleh hasil peramalan yang baik. Oke. Jadi perencanaan yang baik tergantung pada hasil peramalannya gitu ya. Kalau peramalannya baik maka bisa dimungkinkan ya perencanaannya juga akan baik gitu ya. Nah, bagaimana peramalan yang baik? Yaitu peramalan yang mengandalkan basis data atau informasi empiris yang baik. Jadi, sumber utamanya atau kata kunci utamanya adalah basis data atau informasi empiris yang baik sehingga menghasilkan peramalan yang baik yang akan memungkinkan perencanaannya juga baik. Oke, perencanaan keuangan merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan organisasi atau corporate planning. Jadi, ini dari hanya satu sisi gitu ya, keuangan. Masih ada misalnya perencanaan bagian produksi, bagian pemasaran, bagian SDM. Itu kan itu adalah corporate planning. Nah, yang kita bahas di sini adalah khususnya perencanaan keuangan. Dari perencanaan diharapkan perusahaan dapat menghindari kesalahan-kesalahan, menghasilkan keputusan yang terbaik yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan. Perencanaan keuangan yang dimaksudkan di sini untuk memperkirakan posisi dan kondisi keuangan di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi untuk memperkirakan
posisi dan kondisi keuangan di masa yang akan datang, di mana nanti dari perencanaan tersebut bisa menghasilkan keputusan yang terbaik dengan harapan kinerja suatu perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Perencanaan keuangan memberikan panduan bagi perubahan dan pertumbuhan yang terjadi di dalam perusahaan. Karena tujuan utama dari perencanaan keuangan adalah untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan pada perusahaan secara berkelanjutan. Ya, jadi perencanaan keuangan memberikan panduan bagi perubahan dan pertumbuhan yang ada dalam perusahaan tersebut, gitu ya. Karena harapannya adanya pertumbuhan dan perkembangan itu secara berkelanjutan gitu ya, continue gitu ya. Model perencanaan keuangan setiap perusahaan atau setiap organisasi bisa jadi akan bervariasi gitu ya. Jadi kompleksitasnya akan berbeda-beda, tetapi hampir semuanya akan memiliki unsur-unsur seperti ini. Yang pertama ada ramalan penjualan, yang kedua ada laporan keuangan pro forma gitu ya. Kegiatan untuk memperkirakan apa yang terjadi masa akan datang yang dilakukan pada saat sekarang ini disebut dengan yang namanya peramalan gitu ya. Jadi memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini terkait dengan peramalan keuangan ya, bukan peramalan yang lainnya. Nah, peramalan ini harus mengetahui data masa lalu dan kondisi yang terjadi di masa lalu. Dalam melakukan proyeksi berdasarkan data masa lalu harus diingat bahwa di masa yang akan datang, kondisi yang akan terjadi belum tentu sama dengan kondisi yang ada di masa lalu. Jadi, jangan dipaksakan harus sama dengan apa yang terjadi di masa lalu. Misalnya, masa lalu peningkatan penjualannya tinggi gitu ya. Jangan dipaksakan ke depannya juga tinggi. Bisa jadi kondisinya akan berbeda. Contoh ya, sebelum COVID dan pada saat COVID. Nah, itu kan tidak bisa dipaksakan ya. Karena ada kondisi yang benar-benar berbeda. Hal itu akan berdampak pada proyeksi ya, yang berdasarkan data masa lalu tadi gitu ya. Peramalan penjualan yaitu semua perencanaan keuangan membutuhkan peramalan penjualan ya. Karena penjualan merupakan titik awal aktivitas perusahaan. Ya, jadi nanti dalam mata kuliah anggaran juga yang akan dilakukan teman-teman pertama adalah melakukan peramalan penjualan gitu ya, sebelum sampai dengan membuat anggaran gitu ya. Nah, tidak ada pengetahuan yang sempurna untuk memastikan jumlah penjualan di masa yang akan mendatang ya. Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama bisa jadi karena ketidakpastian ekonomi ya. Yang kedua, pola konsumsi masyarakat yang terkadang berubah. Sekarang bisa terlihat gitu ya karena canggihnya teknologi ya. Semua berkomunikasi melalui medsos gitu ya. Ketika ada sesuatu yang baru langsung ya banyak pemindahan ke sana. Ada yang baru lagi yang lama ditinggal gitu ya, pindah yang baru gitu ya. Nah, itu kan berakibat pada pola konsumsi yang berubah gitu ya. Yang ketiga, perkembangan teknologi ya. Karena tadi adanya dulu mungkin yang menggunakan WA gitu ya, IG itu sedikit gitu ya. Lama-lama akhirnya semua bisa menggunakan. Bahkan mungkin orang-orang yang beranjak lebih dewasa gitu ya kan ikut juga menggunakan. Nah, itu kan berdampak juga ya pada ramalan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Perubahan regulasi. Nah, ini juga pastinya berdampak pada ramalan penjualan gitu ya. Apakah nanti akan terrealisasi semua atau kemungkinan tidak semuanya gitu ya. Teknik-teknik dalam peramalan penjualan ada judgment method ya. Jadi metode berdasarkan pendapat. Ada pendapat sales ya, pendapat manajer penjualan atau pendapat ahli akademisi atau bisa dengan survei konsumen. Yang kedua menggunakan metode statistika, misalnya garis tren ya, bisa momen, bisa least square. Yang ketiga menggunakan metode khusus ya, analisis industri, analisis product line, analisis market share. Oke, kita akan lihat di sini menggunakan metode trend moment ya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meramalkan penjualan adalah metode trend moment.
Metode trend moment menggunakan cara-cara penghitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Ya. Jadi menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX ya. Di mana A dan B kita bisa cari dengan persamaan ini. Oke, di mana N artinya adalah banyaknya amatan. Oke, kita bisa masukkan ya dengan contoh seperti ini ya. Ada data 5 tahun ya, data historis atau data masa lalu 5 tahun. Ini penjualan yang terjadi di tahun-tahun tersebut. Pertanyaannya adalah, hitunglah forecast penjualan 5 tahun ke depan dengan menggunakan metode trend moment. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Kita buat tabel terlebih dahulu ini tadi ya, Y penjualan. Kemudian kalau menggunakan trend moment, maka X-nya kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nanti seterusnya untuk tahun-tahun selanjutnya. Kemudian kita kuadratkan X-nya, kemudian X-nya kita kali dengan Y. Jangan lupa dijumlahkan, karena di sini persamanya menggunakan sigma, total dari Y, dan yang kedua total dari X kali Y. Masukkan angka-angkanya sehingga ketemu dua persamaan seperti ini. Selanjutnya, dua persamaan ini terjadi perbedaan. Untuk mengeliminasi salah satu, maka untuk yang pertama kita kali 2, untuk persamaan yang kedua kita kali 1. Sehingga bisa kita eliminasi untuk 10A. Ya. Di sini tersisa yang B, minus 10B. Di sini minus 100, maka B-nya adalah 10. Setelah kita ketahui B-nya 10, maka kita substitusikan ya ke salah satu persamaan. Masukkan di sini ya, B-nya 10 ya. Maka 10 kali 10 100 ya, 760 kurangi 100 660 sama dengan 5A. A sama dengan 660 bagi 5 ya, ketemunya 132. Maka dari sini sudah ketemu A dan B, bisa kita susun persamaan trennya. Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 132 tambah 10 X. X-nya meneruskan di tahun sebelumnya ya. Nah, tadi 2012 4, maka untuk 2013 5. Begitu seterusnya, kita hitung ini, kita kalikan ya. Sehingga ketemu totalnya seperti ini. Inilah adalah ramalan penjualan 5 tahun ke depan gitu ya. Tadi 2012 ya, berarti 2013, 14, 15, 16, dan 17. Kemudian yang kedua ada metode least square. Ya, dalam metode ini mensyaratkan sigma X sama dengan 0. Ya, jadi kalau N-nya ganjil, maka X-nya kita buat seperti ini. Ya, jadi berbeda dengan metode moment. Kalau moment tadi kita awali dengan 0, tapi kalau least square, sigma X-nya harus 0. Kemudian kalau genap, bisa dimulai seperti ini, jadi tidak ada angka 0, supaya ketika kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 0 di sini. Ya kan? Min 5, min 3, min 1. Ini udah negatif, nih positif. Pasti di sini 0. Begitu juga dengan yang ini. Untuk bentuk persamaan Y sama dengan A plus BX, A dan B bisa kita cari dengan rumus seperti ini. Oke. Cara jawabnya sama. Kita gunakan tabel seperti yang di metode moment. Kemudian kita masukkan angkanya ke dalam rumus-rumus tadi. Sehingga langsung bisa kita ketahui A dan B-nya. Di sini A-nya 152, B-nya 10. Maka langsung saja bisa kita buat persamaannya Y sama dengan 152 tambah 10X gitu ya. Kita masukkan ke dalam perhitungan ya, untuk X-nya meneruskan dari tahun sebelumnya. Ya, nah di sini langsung kita dapat ketahui hasil ramalan penjualan 5 tahun selanjutnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait peramalan laporan keuangan. Peramalan proyeksi laporan keuangan merupakan bentuk dari perencanaan keuangan. Ramalan atau proyeksi akan memudahkan perusahaan melihat apa yang terjadi beberapa tahun yang akan datang. Ya, jenis dimensi proyeksinya bisa berdasarkan waktu, bisa berdasarkan satuan proyeksi. Ya, waktu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kalau satuan proyeksi ada proyeksi tiap unit atau bagian organisasi, atau proyeksi untuk spesifik proyek tertentu, atau proyeksi berdasarkan total proyek, gitu ya.
Selanjutnya, laporan keuangan proforma atau laporan keuangan proyeksi adalah laporan keuangan yang meramalkan posisi keuangan perusahaan serta kinerjanya selama periode atau tahun tertentu. Ya, jadi di sini laporan keuangan yang meramalkan posisi keuangan perusahaan serta kinerjanya selama periode atau tahun tertentu. Walaupun laporan keuangan proforma pada satu periode estimasi tidak dapat menunjukkan angka yang sebenarnya, namun merupakan suatu alat yang penting bagi manajer keuangan gitu ya, untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Ya. Oke, laporan keuangan proforma bisa untuk yang pertama menilai apakah kinerja perusahaan sesuai dengan target perusahaan dan harapan investor. Yang kedua, bisa untuk membantu mengestimasi dampak dari perubahan-perubahan operasi yang diusulkan. Yang ketiga, bisa untuk mengantisipasi kebutuhan pendanaan perusahaan di masa depan. Jadi dengan adanya laporan keuangan proforma bermanfaat untuk menilai apakah kinerja perusahaan sudah sesuai dengan target, atau yang kedua bisa membantu untuk mengestimasi dampak ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang diusulkan. Yang ketiga, untuk mengantisipasi kebutuhan pendanaan di masa yang akan datang. Untuk meramalkan laporan keuangan, ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, bisa menggunakan metode rasio konstan, di mana asumsi bahwa rasio-rasio keuangan tertentu akan tetap konstan. Yang kedua, metode regresi linier, itu mencari hubungan regresi variabel dependen, ya, semua pos aktiva dan pasiva yang terkait dengan penjualan. Misalnya, kita jual secara tunai, maka kasnya akan bertambah. Berarti kan itu pos yang terkait dengan penjualan. Dengan variabel independen, yaitu tingkat penjualan, dan menyatakan hubungan tersebut dalam persamaan regresi. Yang ketiga, metode persentase penjualan, yaitu menyatakan setiap jumlah pos-pos di dalam laporan keuangan sebagai persentase penjualan. Ya, kita lihat di sini untuk laporan keuangan proforma menggunakan metode persentase penjualan. Metode persentase penjualan adalah metode untuk meramalkan laporan keuangan masa depan yang menyatakan setiap pos di dalam laporan keuangan sebagai persentase penjualan. Untuk menggunakan metode tersebut, maka kita perlu mengidentifikasi pos-posnya ataupun rekening-rekeningnya yang berubah apabila penjualan berubah dan mengidentifikasi kebijakan keuangan yang dianut oleh perusahaan. Gitu ya. Dalam menyusun laporan keuangan proforma, kita akan menggunakan yang namanya asumsi-asumsi. Ya, asumsi tersebut merupakan kondisi prasyarat ya. Tanpa asumsi maka akan sulit ya, karena akan banyak kemungkinan yang bisa muncul gitu ya. Nah, dalam hal menetapkan asumsi itu bisa berdasarkan analisis data historis. Yang kedua bisa meminta ahli menetapkan asumsi. Yang ketiga bisa berdasarkan pada perekonomian global dan lain-lain. Contohnya di sini ya, asumsi yang kita buat ya. Yang pertama, tingkat pertumbuhan penjualan pada tahun 2020 adalah 10%. Yang kedua, rasio biaya terhadap penjualan adalah tetap. Yang ketiga, depresiasi terhadap nilai buku bersih pabrik adalah tetap. Dan yang keempat, dividen diharapkan meningkat sekitar 8% pada tahun 2020, di mana diketahui DPS-nya atau dividen per share-nya tahun 2019 adalah sebesar Rp1,16 dan terdapat 50.000 lembar saham yang
beredar. Oke, untuk perhitungannya, ramalan penjualan tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan 10%, berarti 1 plus 0,1 ya. 10% itu kan 0,1 kalau didesimalkan. Sama dengan 1,1 kali 3 juta. Nah, 3 juta ini adalah penjualan tahun sebelumnya, yaitu 2019. Sehingga akan ada peningkatan menjadi 3.300.000. Persentase ramalan untuk biaya kecuali depresiasi adalah 2.616.000 dibagi dengan 3 juta ini penjualan, maka di sini ada 87,2%. Persentase ramalan untuk depresiasi yaitu 100.000 dibagi 1 juta, ya, 10%. Dividen per lembar saham atau DPS tahun 2019 adalah Rp1,16 dan dividen ini diharapkan meningkat 8%, akan menjadi 1,2528. Karena ada 50.000 lembar saham, maka proyeksi dividennya yaitu 1,2528 kita kalikan dengan 50.000 lembar saham. Sehingga ketemu 62.640. Ini adalah laporan laba rugi tahun 2019 dan proforma tahun 2020 ya. Kita lihat ini penjualan, biaya-biaya dan segala macam. Ini tadi angka-angka yang kita munculkan di dalam perhitungan ya. Kemudian ini adalah berdasarkan asumsi tadi, sudah dilakukan juga perhitungan, sehingga penjualan mengalami peningkatan, asumsinya tadi adalah 10%, maka 1,1 ya kali penjualan. Nah, sehingga ketemu ini, begitu juga dengan biaya dan penyusutan pabrik. Nah, total biaya operasi berarti di sini ada mengalami peningkatan, kemudian EBIT-nya adalah 3.300.000 dikurangi total biaya operasi. Nah, untuk bunga ini sama ya, tidak mengalami perubahan ya, 88.000. Kemudian untuk EBT, maka ini akan dampak dari ini ya, pengurangan. Pajak juga mengalami peningkatan ya, tarifnya 40% dari EBT. Kemudian sehingga bisa kita ketahui laba bersih untuk dividen saham biasa tadi sudah kita hitung ya di slide sebelumnya, 62.640. Kemudian untuk tambahan laba ditahan mengalami perubahan ya dari 59.600 sekarang menjadi 72.000 gitu ya. Oke, selanjutnya untuk neraca proforma ya. Ada asumsi ya dalam menyusun neraca proforma. Yang pertama adalah kas piutang persediaan pabrik akan meningkat secara proporsional terhadap penjualan, di mana rasio-rasio dari pos-pos tersebut adalah terhadap penjualan adalah tetap gitu ya. Yang kedua, utang usaha dan utang yang masih harus dibayar juga akan mengalami peningkatan secara proporsional terhadap penjualan, mana rasio pos-pos tersebut terhadap penjualan adalah tetap. Maka bisa kita lakukan perhitungan. Yang pertama untuk rasio kas, ini adalah kasnya dibagi dengan penjualan. Begitu juga dengan piutang, caranya sama, persediaan juga, nilai buku pabrik juga. Rasio utang juga sama, rasio utang yang masih harus dibayar sama. Untuk laba ditahan 2020 yaitu laba ditahan 2019 ditambah laba ditahan yang diramalkan tahun 2020 yaitu 810.000 ditambah 72.000 sehingga laba ditahan 2020 adalah 882.000 gitu ya. Selanjutnya, dari ramalan tahun 2019 diperoleh bahwa total aset adalah 2.200.000. Sedangkan total aset dan ekuitas 2.092.000. Berarti di sini ada selisih yaitu sebesar 108.000. Ya, berarti nggak balance gitu ya neracanya. Nah, karena itu 108.000 ini harus dipenuhi, yaitu disebut dengan AFN atau additional funds needed. Ada bahasa Indonesianya adalah tambahan dana yang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini, manajer keuangan mengambil kebijakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dana ini diperoleh dari yang pertama adalah utang wesel 25%, kemudian obligasi 25%, saham biasa 50%. Kita kalikan dengan dana yang dibutuhkan gitu ya untuk menambahi supaya sama antara aktiva dan pasiva gitu ya. Ada kekurangan dana.
dalam penyusunan neraca proforma gitu ya. Sehingga bisa diketahui dari utang wesel ada tambahan dana 27.000, dari obligasi 27.000, dari saham biasa 54.000. Oke, bisa kita lihat di sini ya. AFN-nya adalah tadi 108.000 ya. Yang semula ini 2.200.000, di sini 2.092.000. Nah, ada tambahan AFN tadi yang pertama dari wesel, yang kedua dari obligasi, dan yang ketiga dari saham biasa, sehingga sama. Ya, putaran keduanya karena setelah adanya AFN, antara total aset dan total pasifanya sama-sama 2.200.000. Nah, kekurangan tadi menunjukkan adanya AFN gitu ya, atau kebutuhan tambahan dana dalam tahun selanjutnya gitu ya. Jika misalnya perusahaan melakukan tadi ada asumsi-asumsi gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk metode regresi linear. Jadi suatu kelemahan dari metode persentase penjualan yaitu data yang digunakan hanya terbatas 1 tahun ke belakang gitu ya. Nah, keadaan demikian kita tidak dapat mengetahui kecenderungan sebenarnya kondisi masa lalu karena hanya berdasarkan 1 tahun yang lalu gitu ya. Suatu metode alternatif yang bisa digunakan untuk peramalan keuangan yaitu menggunakan metode regresi sederhana, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y di sini adalah kas, A plus B, X-nya adalah penjualan. Oke, kita lanjutkan. Contohnya seperti ini. Ada data berapa tahun ini? 4, 6, 8, 10. Ada data 10 tahun. Ini data kas, data penjualannya. Kemudian untuk menghitung A dan B, untuk A menggunakan rumus ini, B menggunakan rumus ini ya. Kemudian kita minta bantuan Excel ya, menggunakan aplikasi Microsoft Excel, sehingga bisa diketahui A-nya adalah ini, B-nya adalah ini. Sehingga bisa kita susun persamaan regresinya. Kas sama dengan 215,763 ditambah 0,0499 penjualan gitu ya. Nah, di sini masih lanjutannya ya, apabila pertumbuhan penjualan tahun 2021 diperkirakan 12% berdasarkan perkiraan kondisi perekonomian dan rata-rata pertumbuhan selama 10 tahun sebelumnya, dari informasi tersebut bisa kita ketahui perkiraan kas untuk tahun 2021 yaitu dengan cara persamaan tadi kita masukkan, di sini adalah 1 plus ya, 12% berarti masukkan di sini ya, sehingga ketemu 1,121 plus 0,12 kan gitu ya. Jadinya 1,12 kali 24.106 gitu ya. Sehingga ketemu kasnya adalah 1.563. Oke. Nah, kebutuhan dana tambahan itu semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan, maka semakin besar kebutuhan akan tambahan pembiayaan. Makin besar rasio pembayaran dividen, maka juga akan makin besar kebutuhan akan dana tambahan gitu ya. Jadi perusahaan itu misalnya ya, banyak perusahaan memberikan dividen. Bisa jadi dananya itu berasal dari dana tambahan, misalnya dengan cara menerbitkan saham atau menerbitkan obligasi atau mungkin dengan melalui pihak ketiga seperti tadi utang wesel atau yang lainnya gitu ya. Begitu juga ketika adanya pertumbuhan penjualan, pasti akan berdampak pada peningkatan pembiayaan. Penyesuaian harus dilakukan apabila terdapat skala ekonomis dalam penggunaan aktiva. Nah, ini juga harus disesuaikan. Yang kedua ada kelebihan kapasitas. Penting ya penyesuaian, jangan sampai akhirnya banyak produk yang menganggur gitu ya. Yang ketiga, aktiva harus ditambahkan dalam satuan yang besar atau langkah aset gitu ya. Nah, untuk meramalkan kebutuhan aktiva pada situasi di mana aktiva diperkirakan tidak bertumbuh pada laju yang sama seperti penjualan, maka dapat digunakan regresi linear atau bisa melakukan penyesuaian kelebihan kapasitas.
Oke, pentingnya peramalan. Yang pertama, jika proyeksi hasil-hasil operasi tidak memuaskan, manajemen dapat menyusunnya kembali dengan cara yang pertama, merumuskan kembali rencana-rencananya. Kemudian yang kedua, menetapkan target yang lebih masuk akal untuk tahun mendatang. Jadi jangan paksakan kalau memang sulit untuk direalisasikan gitu ya. Yang kedua, mungkin saja dananya diperlukan untuk memenuhi ramalan penjualan tidak diperoleh gitu ya. Ya karena kondisi perusahaan atau mungkin memang kreditor paham betul dengan kondisi perusahaan atau seperti apa di lapangannya kan gitu. Sehingga tidak memberikan apa ya, pinjaman gitu ya. Yang selanjutnya akan lebih baik jika diketahui sejak dini sehingga tingkat operasi yang diproyeksikan bisa diturunkan daripada tiba-tiba kekurangan uang kas dan operasionalnya terpaksa harus berhenti secara mendadak. Nah, ini kan berbahaya gitu ya. Sekalipun dana yang diperlukan dapat disediakan, namun akan lebih baik jika penyediaannya direncanakan jauh sebelumnya. Jadi jangan mepet-mepet gitu ya. Akan lebih baik jauh-jauh sebelumnya sudah disediakan ini dana dari sini, dari sini, dari sini sehingga tercover seluruhnya. Jadi ketika memang proses pelaksanaannya semuanya bisa berjalan secara lancar. Oke, itu terkait materi hari ini ya tentang perencanaan dan peramalan keuangan. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendapatkan dari dosen sebelumnya di mata kuliah manajemen keuangan gitu ya. Nah, ini untuk mendalaminya mudah-mudahan bisa recall memori gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.